Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel, yang hari ini malah tertekan ya, kembali terkoreksi 1,44% ke harga 2040. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham Excel lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel sekarang di area supportnya ya. Ini support minornya yang beberapa kali diuji. Di tanggal 30 Maret dia sempat menyentuh low-nya 2040, di tanggal 31 Maret low-nya 2040, ya harusnya itu menjadi support minor yang cukup kuat. Kalau itu tetap di breakdown, ya potensi Excel bisa terdekat 1980 sampai 1920. Apakah bisa ke situ? Bisa kalau saya lihat, karena Excel ini sudah membentuk dia sudah membentuk higher low barunya. Ini 1, 2, 3, sudah 2 kali higher low terbentuk, tinggal mencari lower low ya. Tapi ini dilihat masih dipertahankan 2040. Kalau itu di breakdown ya bisa sampai 1980. Tapi semoga Excel besok rebound dan bisa bergerak sideways, supportnya di 2040 dan resistennya di 2120. Dan bagusnya Excel ini memang kalau sudah di atas 2240. Kalau comping breakout ya sangat mudah. Excel kembali mengarah untuk uptrend, kembali menguji EMA 200-nya yang saat ini ada di 2390. Jadi untuk tren jangka pendek ya Excel kemungkinan masih bergerak di area 2040 sampai 2120 ini. Selama nggak breakdown ya. Kalau breakdown ya potensi arah bisa sampai 1920. Jadi Excel ini ya bisa dikatakan strong downtrend. Dari 3000 sekarang harganya di 2000. Turunnya sekitar 30% ya. Jadi cukup dalam, apalagi yang beli darah pucuk yang belum cut loss. Makanya kalau trading memang harus pakai cut loss, kecuali memang tahu fundamental. Fundamental Excel nih kemarin bagus, sayangnya laporan keuangan tahunannya jelek, makanya Excel turun. Seperti itu, semoga kuartal 1 laporan keuangannya membaik dan Excel bisa naik lagi ya. Tapi untuk amannya dulu, nggak usah mikir 2500 sampai 3000 ini. Yang penting Kompim tutup di 2240 ini cukup aman untuk Excel ya. Kemungkinan juga akan bergerak sideways di range harga supportnya 2240, resistennya 2600. Kemungkinan akan bergerak di area ini. Yang penting dia breakout dulu. Jadi selama di bawah 2240 ya Excel belum aman. Apalagi sampai breakdown 2000 ya arahnya bisa sampai 1920. Seperti itu untuk Excel. Indikator MACD juga sebelumnya sudah membentuk golden cross. Sayang saat di tanggal 8 April Excel gagal breakout, sempat menyentuh aja terus dia turun lagi dan masuk ke dalam trendline downtrendnya ini. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada ISAT yang hari ini cukup bagus, naik 2,75% ke harga 6.525. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT juga mantul dari supportnya. Support naik line double bottom ya, bisa dikatakan double bottom walaupun bottomnya agak rendah ya, bisa juga. Ini pola cup and handle. Ini neckline-nya dan mantul. Jadi yang punya dari atas juga hold aja arahnya. Karena hari ini bisa dikatakan ISAT kembali breakout EMA 20-nya ini dengan volume. Walaupun ada resisten di 6550, harusnya itu bisa di breakout untuk besok ya.
Kemungkinan juga saham-saham telekomunikasi besok bisa rebound. Ya, IHSG sepertinya akan rebound, tapi terbatas. Semoga kalau nggak terbatas ya cukup bagus, tapi kemungkinan terbatas. Jadi seperti itu untuk ISAT. Potensi besok ya terdekat uji lagi 6.750-nya. Hari ini sempat menyentuh, tapi gagal dan tetap tutup di bawah. Jadi besok akan menguji lagi karena volume ISAT meningkat. Ya, seperti itu aja untuk ISAT. Indikator MACD membentuk dead cross, tapi menurut saya masih aman karena sangat tinggi di atas 0. Walaupun bar chart di bawah 0 terbentuk, tapi volume meningkat. Ya besoklah konfirmasinya kalau ISAT bisa tutup di atas 6.550, apalagi di 6.700. Ya cukup aman lah untuk ISAT bisa mengarah ke 7.000 lagi dan menguji all time high-nya di 7.300. Seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang hari ini naik tipis 0,6% ke harga 3.330. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Telkom didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Telkom juga mantul dari support yang saya tarik garis ya, dan juga itu support sideway-nya di 3.300 ya. Kemungkinan besok juga Telkom bisa melanjutkan kenaikan menguji terdekat EMA 60 di 3.350 karena hari ini Telkom membuat candle hammer. Jadi peluangnya potensi besar bisa sampai 3.400 dan bagus lagi kalau bisa tutup di atas 3.400 untuk besok. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya cut loss kalau turun dari 3.300 karena kalau terkonfirmasi breakdown 3.300, Telkom bisa mengarah ke EMA 200-nya di daerah 3.120 sampai 3.150. Seperti itu untuk Telkom. Indikator MACD masih membentuk dead cross, masih mengarah ke bawah dan garis biru sudah di bawah perbatasan garis 0. Bar chart di bawah 0 makin dalam, volume belum ada kekuatan. Tapi beda cerita besok kalau volumenya meningkat saat Telkom bisa tutup di atas 3.400. Sangat peluang kembali menguji 3.500. Seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Hari ini ada Friend yang naik tipis 1,25% ke harga 81. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Friend memang lagi bisa dikatakan biasa aja ya, tapi ada MG nih, akumulasi di nomor 2-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend juga ya bisa dikatakan ini pola cup and handle dan saat dia breakout, dan kemarin dia menguji beberapa kali, 7978 tapi kemudian dia mantul ya, potensinya besok bisa mengarah terdekat menguji 83 karena di situ ada EMA 200. Ini kalau kita tutup EMA 20-nya karena lebih bagus pakai EMA 200 saja sebagai konfirmasi, dan kalau besok bisa tutup di atas 84 sampai 85 dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 87 untuk Friend. Tapi selama nggak mampu breakout EMA 200 yang saat ini ada di 83, potensi Friend juga masih bisa koreksi mengarah ke supportnya 78. Seperti itu untuk Friend. Semoga besok bisa breakout dan bisa mengarah ke 87. Kita langsung saja ke saham ke-5. Ada Era yang hari ini ditutup naik 3,96% ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Era diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Setelah Era kemarin membuat candle doji, hari ini melanjutkan kenaikan. Sayangnya Era tertahan di EMA 20, mencoba breakout tapi gagal dan tutup di bawah. Tapi menurut saya nggak masalah karena harga penutupan Era hari ini di atas harga penutupan 2 hari sebelumnya. Jadi peluangnya harusnya besok Era bisa sampai menguji 540 atau breakout EMA 20, EMA 60-nya ini dan mengarah bisa sampai ke 575.
karena volume hari ini meningkat walaupun nggak signifikan tapi meningkat dari volume sebelumnya. Indikator MACD juga mengarah ke atas di daerah oversold, bar chart di bawah 0 makin tipis, ya tinggal melihat besok. Kalau market mendukung harusnya ERA bisa sampai ya terdekat 540-550 dulu lah. Kalau mampu lewat ya syukur, tapi ya jaga-jaga 550 sampai 540. Kalau Bapak Ibu yang beli dari dalam bawah tadi misalnya, ya pasang trailing stop aja kalau ERA mampu breakout. EMA 60-nya yang saat ini ada di 535. Seperti itu aja untuk ERA, cukup menarik karena ERA juga mantul dari daerah support. Sekarang ya harusnya mengarah ke resisten sideway-nya di 575. Seperti itu, kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini cukup signifikan naik 10,79% ke harga 2.360. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik memang lagi diakumulasi oleh AKBK. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, akhirnya Tebik keluar dari area base-nya 2200 resistennya dan hari ini tutup di 2360. Jadi peluang besok Tebik bisa mengarah sampai 2525 menguji gap. Ini ada gap yang terbentuk saat Tebik turun dan juga dua gapnya ya. Di 2700 juga ada gap, di 2500 ada gap. Jadi arahnya ke situ. Selama besok Tebik masih bisa lanjut. Tapi kalau koreksi ya berpotensi Tebik akan menguji resisten base-nya ini di 2220. Jadi seperti itu. Indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume hari ini meningkat yang signifikan. Jadi harusnya bisa lanjut, tapi kalau koreksi ya coba aja buy on weakness, buy dekat support, bisa seperti itu. Ya, untuk Tebik juga peluang bagus. Semoga bisa kembali ke atas ya, menutup gap ini. Kan ada dua gap yang menganga, yang sangat menurut saya ini sangat lebar. Dan harusnya gap pertamanya ini di 2525 ditutup oleh Tebik. Entah lanjut enggaknya yang tergantung market. Tapi harusnya Tebik bisa menutup gapnya dalam waktu dekat di 2525. Seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini juga cukup bagus. Naik 3,21% ke harga 1125. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower juga malah didistribusi oleh Kajet. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, akhirnya Tower juga mampu breakout area base-nya. Nih bisa terlihat, ini juga base 110 sampai 1080. Ini area base dan dia mampu breakout dengan volume. Hari ini juga MACD mengarah ke atas walaupun belum golden cross, ya tinggal lihat besok. Kalau Tower melanjutkan kenaikan, apalagi bisa menguji 1170, harusnya garis biru golden cross, bar chart di bawah atas 0 juga terbentuk, dan semoga volume besok mendukung naik lebih tinggi, dan alangkah bagusnya Tower kalau mampu breakout dari 1170. Tapi kalau gagal breakout, ya potensi Tower kembali ke bawah dan range sideway-nya kalau gagal breakout, supportnya di 1070, resistennya 1170. Jadi ada sekitar 100 poin untuk Tower. Kalau ditarik upsetnya ya sekitar 9 sampai 10%. Ya, kan lumayan. Beli dekat support, jual dekat resisten, ya potensi peluang besar 7 sampai 8% dapat ya. Seperti itu aja untuk Tower ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung di harga berapa harus beli, di harga berapa kalau harus jual untung, kalaupun rugi harus rugi di harga berapa, dan juga ada yang menjaga psikologi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga bingung akan saham yang dipegang, bisa konsultasi juga. Kalau tertarik
Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat, salam cuan.